Jadi di sana dan di rumah untuk sore kali kini kita akan mendengar tausiah dari ustaz kita. Untuk ustaz kita hari kini ada Ustaz Suprizan MA. Nah, kita akan mendengar judul tausiah untuk kali kini adalah Falsafah Iqra. Bersama Pak Ustaz kita Ustaz Suprizan. Oh, menjelang kita cari kita bergabung dengan ustaz kita. Halo, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yalah segeh ustaz nampak ini ya. Alhamdulillah. Yo, kau segeh dek waktu kau buka lagi kau. Yalah, untuk langsung saja dan sanak nan di rumah kasadonyo mari sama-sama kita dengar tausiah dari ustaz kita, ada Ustaz Suprizan tentang apa tadi ustaz? Tentang falsafah Iqra. Bagaimana kita dengarkan langsung kepada ustaz kita, silakan. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Padang TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kita temanya berkaitan dengan falsafah Iqra. Apa sesungguhnya yang dikatakan falsafah Iqra itu? Tausiah kita ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang tentang falsafah Iqra, saya ingin sampaikan dulu bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Disampaikan dalam riwayat bahwa datanglah seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau sedang bersemedi di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Seseorang itu datang memakai pakaian yang serba putih. Jadi seseorang ini namanya adalah malaikat Jibril yang berubah bentuk seperti manusia biasa, memakai sorban putih, jubah putih, kemudian menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekatnya. Kemudian disampaikan kepada Rasul, Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Kemudian ketika itu Nabi menjawab, Ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Jadi ayat yang turun kepada Rasul, Rasul adalah seorang yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Lah, kemudian datang ayat yang menyampaikan kepada Rasul, Iqra, bacalah. Nah, kemudian kita harus memahami bahwa Iqra yang disampaikan dalam wahyu pertama turun itu, apakah membaca sesuatu hal yang tertulis? Apakah membaca sesuatu hal yang tertulis saja? Karena kalau membaca sesuatu hal yang tertulis saja, itu tidak relevan dengan keberadaan Rasul ketika itu karena beliau seorang Nabi yang umum. Nah, oleh karena itu kita memahami lebih dalam dulu apa makna dari kata Iqra ini. Para pemirsa Padang TV yang berada di rumah dan di mana saja berada, Iqra ini kan dimulai firman Allah, wahyu ini dengan mempergunakan fi'lul amri, fi'l amar, perintah. Iqra, bacalah. Nah, tetapi Iqra ini tidak memiliki objek. Jadi kalimat kalau sempurna itu subjek, predikat, objek. Atau
fi'il, fa'il, maf'ul bi. Tetapi ini tidak memiliki objek maf'ul bi. Apa objek yang dibaca? Ini tidak disebutkan. Perintah wahyu turun itu pertama, Iqra, bacalah. Sementara Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Nah, para pemirsa Padang TV di mana saja berada. Kalau kita memberikan sebuah definisi apa yang dikatakan Iqra. Iqra itu terambil dari akar kata qara'a yang bermakna menghimpun. Kalau kita lihat di dalam kamus berbahasa Arab bahwa Iqra itu bermakna membaca, meneliti, mentadaburi, mendalami. Jadi Iqra tidak hanya terbatas maknanya kepada sesuatu hal yang tertulis. Tidak mesti bahwa Iqra itu bermakna teks tertulis yang dibaca. Ketika seseorang merenung, mentafakuri, meskipun mulutnya keluar tidak membaca, maka sesungguhnya dia sudah dinamakan Iqra. Misal, ketika seseorang duduk di, katakanlah di sebuah dinding, dia melihat seekor semut yang berjalan. Ketika itu dia berpikir dengan akal, semut seperti ini bisa berjalan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memompa darah kepada jantung? Nah, ketika itu sesungguhnya seseorang berada dalam keadaan Iqra. Nah, Iqra itu memang berbeda maknanya dengan uclu. Kalau uclu lebih cenderung maknanya kepada membaca teks tertulis. Tapi Iqra baik tertulis atau tidak. Nah, para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, menurut sementara ulama, apa saja yang harus dibaca yang diikrakan? Setidaknya ada dua hal. Pertama adalah mengikrakan atau membaca teks tertulis. Ini pertama. Apa saja teks tertulis bacalah. Asalkan itu mengandung makna bermanfaat. Bacalah segala sesuatu yang kita dapat informasi darinya, yang jelas itu memiliki banyak manfaat. Membaca Al-Quranul Karim adalah membaca teks tertulis. Sekarang adalah momennya bagi kita untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Bacalah kitab suci Al-Quranul Karim itu. Baik membaca secara kuantitas, juga membaca dari segi kualitas. Kualitas maknanya adalah substansi, pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quranul Karim itu. Para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, menurut satu riwayat bahwa Imam Syafi'i rahimahullah itu selama bulan puasa ini mampu dia membaca Al-Quranul Karim itu sebanyak 60 kali khatam. Siti Aisyah Ummul Mukminin itu mengkhatam Quran selama bulan puasa 15 kali. Kalau sekiranya kita tidak mampu sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Siti Aisyah Ummul Mukminin, maka bacalah setidaknya dalam bulan suci Ramadan ini kita mampu mengkhatam Al-Quran 1 kali. Bacalah Al-Quran itu. Kemudian pahamilah Al-Quranul Karim. Apa substansi, apa nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa kewajiban kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quranul Karim itu saja, tetapi juga kita berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Nah, ini namanya membaca teks tertulis adalah Al-Quranul Karim. Juga membaca segala macam bentuk tulisan. Boleh baca buku, boleh membaca majalah, sekian banyak informasi yang kita dapat saat ini. Dan juga membaca fenomena sosial yang ada di lingkungan kita. Para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, membaca sosial, kehidupan sosial bermasyarakat itu bagian juga dengan Iqra. Sekarang COVID-19 ini yang sudah mewabah kepada seluruh dunia. Bacalah ini. Apakah COVID-19 ini memiliki sebuah manfaat atau juga memiliki sebuah mudarat?
apakah memang ada di balik ujian COVID-19 ini memberikan manfaat kepada kita atau tidak? Itu juga membaca fenomena sosial. Jadi sesungguhnya makna Iqra itu falsafahnya luar biasa. Firman Allah yang pertama kali turun itu membaca teks tertulis. Jadi apa saja bentuk teks tertulis, bacalah. Semakin banyak seseorang membaca, maka semakin banyak yang didapati informasi. Semakin banyak seseorang membaca, semakin banyak ilmu yang didapatnya. Semakin sedikit seseorang membaca, maka semakin dangkal pemahamannya. Oleh karena itu, ketika firman Allah Subhanahu wa taala pertama itu turun, itu menyampaikan kepada kita agar kita rajin membaca teks tertulis. Yang kedua adalah membaca teks yang tidak tertulis atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat itu ada ayat-ayat Qur'aniyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam semesta yang terbentang. Subhanallah, alam semesta ini luar biasa besarnya, terbentang di seluruh alam. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa alam semesta ini luasnya lebih kurang 11 miliar tahun cahaya. Ini luas sekali alam ini. Nah, bagi orang Minangkabau, alam yang terbentang luas seperti ini adalah sebagai ilmu. Maka kita mengenal sebuah bahasa alam tak kambang menjadi. Ini maknanya bahwa orang Minangkabau itu tidak bisa dilepaskan dengan alam yang ada di sekeliling. Bergurulah kepada alam. Ketika seseorang tidak berguru lagi kepada alam, ketika itu hidupnya akan binasa. Nah, para pemirsa Perang TV yang ada di rumah, dan di mana saja berada, saya ingin memberikan contoh-contoh bagaimana kita berguru kepada alam, membaca alam yang ada di sekeliling kita. Katakanlah berguru kepada padi. Ini falsafah orang Minangkabau. Jadi kalau seseorang itu rajin mengikrakan alam semesta, maka semakin luaslah pemahaman ini. Bergurulah kepada padi. Apa maknanya berguru kepada padi? Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Nah, kalau seseorang merenung dengan dasar kata ikra yang kita pahami tadi, tidak hanya membaca tertulis mengeluarkan suara. Meskipun dia diam, tetapi dia merenung secara mendalam. Lalu dia berguru kepada padi tadi, semakin berisi, semakin merunduk. Ini maknanya adalah ketika seseorang semakin berilmu, maka semakin tawadhu, semakin merendah diri. Bukan semakin membesarkan, bukan semakin menyombongkan. Sebab ketika seseorang semakin hidupnya sombong dalam keseharian, ketika itulah dia hidup dalam keadaan binasa. Kita mengingat sejarah-sejarah masa lalu, betapa banyak para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa ketika mereka sombong dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Firaun adalah orang yang sombong dengan kekuasaannya, mengaku diri sebagai Tuhan kepada rakyat Mesir ketika itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghanyutkan, dan dia para pemirsa Perang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, Qarun misalnya, nah, ini contohnya. Qarun adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi dia sombong dengan kekayaannya itu. Sampai kekayaannya itu disebut dalam Quran tidak bisa kunci-kunci gudangnya dipikul oleh orang-orang kuat. Akhirnya dia sombong mengakui bahwa kekayaan itu adalah miliknya secara utuh. Akhirnya apa yang terjadi?
Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun, membinasakan Qarun, membenamkan Qarun itu ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul lagi. Jadi ketika seseorang berada dalam keadaan sombong, tidak berguru kepada padi tadi, maka hari demi hari dia akan terus binasa. Nah, oleh karena itu berguru kepada padi tadi, semakin berisi semakin berguru. Jadi orang yang dikatakan ulama itu semakin berisi kepalanya, tentu dia semakin merendah, bukan semakin menyombongkan diri. Para pemirsa Padang TV di mana saja berada, kemudian bergurulah kepada air. Unkal ma fa innahu la yantahi hatta yasila ilal bahr. Jadilah engkau seperti air, karena air itu tidak akan berhenti mengalir sehingga air itu sampai kepada tempat tujuan muara, baru dia berhenti mengalir. Nah, bagaimana kita ikrarkan sifat air itu? Kita kan tadi mengikrarkan alam kaunia, berguru pada alam. Alam tak kambang jadi guru. Air, apa sifat air? Sifat air itu antara lain menghidupkan. Menghidupkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita dapat membayangkan bagaimana di dalam kehidupan ini air tidak ada. Sumber mata air kering. Maka seluruh kehidupan di muka bumi pasti akan mati. Kita melihat musim kemarau saja misalnya. Ketika musim kemarau melanda sebuah negeri, maka yang terjadi adalah sumur-sumur kering, batang air, kemudian daun-daun berguguran. Ketika itulah manusia berada dalam kesulitan. Jadi air sifatnya adalah menghidupkan. Nah, kalau seseorang mengikrarkan sifat air ini, maka jadilah dia sebagai air yang selalu menghidupkan lingkungan yang ada di sekitar. Yang kedua, sifat air itu adalah selalu mengalir dari daratan tinggi ke bawah. Tidak ada air mengalir dari daratan ke bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu tidak ada sifat air mengalir. Kecuali air yang dipancarkan. Tetapi sifat air sesungguhnya adalah mengalir dari atas ke bawah. Ini juga memiliki sifat seperti tadi. Sifat yang tawadhu, merendah. Kemudian ketiga, air itu adalah ulet. Air itu akan selalu bergerak